Agak kecil, Ustaz. Kecil ya? Nah. Halo, ini gimana? Ya, sudah, Ustaz. Ini gimana? Enggak ya? Ya. Cek ya, harus nempel berarti ya. Nanti kalau kecil lagi diingatkan lagi ya. Baik, Ustaz. Baik. Izin untuk maksimal penyampaian pada sore hari ini sampai jam berapa ya? Berapa lama saya punya waktu dan saya mau share screen. Untuk kajian sore ini sampai jam 5, Ustaz. Kenapa? Untuk kajian sampai jam 5, Ustaz. Putus-putus. Oh. Jam 5. Baik. Bahwa sebagai salah satu bentuk ya kita menerima salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima ketetapannya. Mengapa kita harus bergaul ya? Ada di antara kita, perhatikan ya, ada orang yang tipikalnya berbeda-beda ya. Ada yang dia senang bergaul, ya dia membaur dengan orang-orang, ada yang sifatnya maunya belajar aja, datang ke kampus lalu kemudian pulang ke rumah, datang ke masjid lalu pulang ke rumah, tidak mau duduk sejenak ya, berkumpul bergaul bersama teman-teman. Ada yang banyak memperbanyak waktunya bergaul sama teman-teman ya, lalu kemudian sampai berlebihan ya, dia lupa belajar, dia lupa kewajibannya kepada orang tua, kepada tugas-tugasnya karena asik membaur, bermain, ya bergaul dengan teman-temannya. Afan Ustaz, instruksi lagi. Ya. Untuk share screen-nya Ustaz mungkin bisa dimatikan lalu nyalakan lagi. Sepertinya ada kerusakan. Oh, nyalain lagi. Iya, coba Ustaz. Tadi kenapa? Tadi sepertinya rusak Ustaz. Share screen-nya. Coba. Bagaimana sekarang? Sudah Ustaz. Sudah ya. Ya. Maka pada kesempatan kajian ini kita ingin melihat sudut pandang Islam baik dari Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana sih seharusnya kita sebagai manusia dalam babnya kita bergaul ya dengan lingkungan masyarakat. Kalau memang harus bergaul seperti apa, kalau memang tidak bergaul seperti apa, kita tentunya butuh petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, dan kita mengumpulkan dalil-dalil, alasan-alasan yang menguatkan, yang akan menjadi energi kita untuk bersikap ya, yang baik seperti apa, yang akan menyelamatkan kita seperti apa. Nah ini yang pertama, Ana ingin mengajak antum semua di dalam Al-Quran, ini surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Ya. Ini salah satu ayat yang menggambarkan kepada kita menjadi dalil petunjuk bahwasanya kita sebagai manusia itu menjadi harus ya untuk bergaul. Allah katakan bahwa berdasarkan ayat ini takdir kita diciptakan beragam, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang berbangsa-bangsa ya, sukunya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, latar belakang budayanya berbeda-beda. Itu semua adalah ketetapan Allah. Allah menjadikan kita hidup berbeda-beda ini menjadi warna-warni yang menghias, yang menjadikan hidup dunia indah. Dan untuk menyatukan perbedaan itu, kata Allah adalah lita'arafu. Tujuannya adalah agar kita saling mengenal satu sama lain. Dan Allah lanjutkan bahwasanya di antara kita yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, nilai ketakwaan. Ya bukan karena berasal dari suku apa, bahasanya seperti apa, tampangnya, adat biasa seperti apa, tapi nilai takwanya. Dan di sini, para rekan-rekan, kita menangkap bahwa salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan,
salah satu jalan untuk mendapatkan ketakwaan dengan cara apa? Ya. Afwan Ustaz. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Ya. PPT-nya masih belum muncul Ustaz. Mungkin bisa kirim ke Ana aja Ustaz PPT-nya. gitu. Biar nanti dari panitia share screen ke Ustaz. Afwan Ustaz. Itu hilang sendiri atau bagaimana? Tadi udah hitam Ustaz layarnya. Hitam Ustaz. Oh, hitam. Mungkin ini apa namanya? Masalah di ini Ana di laptop Ana, makanya Ana pakai ini nih, pakai apa namanya? Pakai mic. Halo? Ya. Baik, Ana coba kirim ya ke panitia. Udah nggak ada ininya ya? Share screen-nya sudah Ana matikan ya? Halo? Sudah mati share screen-nya. Oh ya. Baik. Ya. Sudah sampai ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah Ustaz. Ya. Ya, bahwa berdasarkan di surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa jalan untuk meraih kemuliaan, jalan untuk meraih ketakwaan itu adalah dengan cara apa? Lita'arufu. Ini adalah melaksanakan, merealisasikan salah satu tujuan dari diciptakannya kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi kalau ini ditetapkan menjadi sebagai sarana wasilah untuk meraih kemuliaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kita nggak bisa hidup sendirian, gitu ya. Baik, bisa lanjut ke slide yang berikutnya. Bahwa ketika kemudian kita ingin merealisasikan bagaimana itu dita'arufu, saling mengenal ya satu sama lain, adalah kita membutuhkan rambu-rambu ya untuk bisa merealisasikan nilai-nilai takwa dalam bergaul gitu. Maka kita buka ayat bahwa ternyata salah satu cara mendapatkannya itu adalah mendasarkan
bergaulnya kita itu adalah karena ikatan ukhuwah, gitu ya. Ya, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama di surat At-Taubah ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Atas dasar karena kita harus saling kontak ya, berkomunikasi, membaur dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan fungsi kita yang berikutnya, yaitu kita antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Kalau tadi dalam bentuk yang lebih umum ya, bahwasanya manusia mau yang muslim ataupun yang non muslim itu adalah untuk saling mengenal ya secara umum. Lalu kemudian lebih spesifik lagi, ini antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala katakan aulia ya, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai teman, akrab, dekat, sebagai wali gitu ya. Maka yang namanya wali, yaitu kita saling menguatkan, saling memberi, saling membantu, saling melindungi, begitu ya. Ini atas dasar inilah kita bergaul, kita membaur dengan sesama Muslim. Tapi kalau kepada sesama non Muslim secara umum itu adalah untuk mengenal dan bagaimana kita bisa menunjukkan yang terbaik ya, menjadi orang yang bertakwa, paling taat kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu supaya kita selamat dalam bergaul itu adalah dasar saling melengkapi kebutuhan, kekurangan saudara kita ya. Sebagai penguatnya ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang statusnya hadisnya sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini mohon maaf tidak sempat, ini buat slide-nya masih baru ya, tidak sempat diterjemahkan, nanti bisa langsung saja disimak bahwa perumpamaan masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasad ya. Kita udah sering mendengar hadis ini dalam versi terjemah bahwa perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu dalam wujud memberikan kasih sayang, kelembutan, itu adalah seperti satu jasad ya. Yaitu apabila idashtaka minhu 'udhun, kalau salah satu anggota tubuhnya ini mengeluh kesakitan, maka tada'a sa'irul jasadi, semua anggota tubuhnya itu saling memanggil ya, saling terpanggil untuk apa? Saling merasakan bil humma wassahar, yaitu dengan ikut merasakan demam dan juga tidak bisa tidur ya, sahar itu tidak bisa tidur ya. Kita bayangkan bagaimana Islam ini memberikan perhatian yang sangat besar sekali dalam bab bergaul ya. Jadi andai kata tidak ada syariat ini, orang akan hidup masing-masing tidak peduli ya. Ada yang miskin, ada yang sakit ya, ada yang kesusahan, maka kita terpanggil untuk menolong mereka itu atas dasar apa? Itu atas dasar tarahum, bukan atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar keterpaksaan, atas dasar dipaksa dan lain sebagainya, tapi ada atas dasar cinta dan kasih sayang. Begitu mulia sekali. Nah, ketika ini bisa diwujudkan, itulah nilai takwa, karena kita menolongnya itu adalah dasar tadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjut yang ke berikutnya, yaitu di dalam hadis yang lainnya ternyata ada tidak cuma-cuma ya, ada manfaat yang kita dapat ketika kita bisa mewujudkan hubungan kita kepada sesama, kepada lingkungan, kepada masyarakat, adalah bahwa ketika kita itu menolong, biasanya orang adatnya manusia ya, kebiasaannya, tabiatnya manusia, kalau dia itu menolong seseorang sekali, ya oke, nggak masalah gitu ya.
Tapi ketika 2 kali dia menolong, kemudian 3 kali dia menolong, seterusnya, makin lama itu tabiat manusia itu adalah akan membenci di ujung-ujungnya. Begitu ya. Jadi menurun tingkat tingkat keikhlasannya. Awal-awalnya, yuk Anda bantu deh. Ternyata besok dia minta mengeluh lagi, kita bantu lagi. Kita bantu, ternyata besok minta lagi. Itu lama-lama menyusut dan bisa jadi benci. Tetapi tidak dengan adab yang ditekankan dalam Islam, bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah tips supaya hubungan kita ini merasakan kenikmatan, ya, meskipun dalam bentuk apapun, ya. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa yang dia ada dalam dirinya 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dicintai daripada segala-galanya, di atas segala-galanya. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Mau dikasih miskin, dikasih kaya, sakit, sehat, kalau dia bisa menempatkan Allah dan Rasulnya yang ia cintai segala-galanya. Dan yang kedua ini yang terkait dengan pembahasan kita. Yani wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, tidak mencintai kita seseorang, kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas dasarnya adalah hubungan ini atas dasar cinta sehingga bisa memberikan rahmat dan kasih sayang. Begitu. Semakin kita membantu, kok semakin manis rasa iman ini. Semakin kita membantu, kok semakin puas. Ya, semakin Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Allah ganti dengan berbagai macam kebaikan. Jadi tidak ada nilai benci, tidak ada nilai nyesal, tidak ada nilai kapok. Ini adalah dasar-dasarnya, ya, bahwa ada nilai takwa di dalam kita bergaul itu. Dan pahalanya itu di dunia dia sudah merasakan manisnya iman. Iman itu merupakan nikmat yang terbesar, ya. Bukan cuma sekedar sehat atau kaya atau dapat fasilitas kesenangan dunia, tapi adalah manisnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya di akhirat disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaqulu, ya ini hadis qudsi ini. Ya, nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil, berkata, yaumul qiyamati ainal mutahabbun bijalali. Manakah orang-orang yang dulunya di dunia ini saling mencintai, ya, dengan kemuliaanku. Dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A, si B, si fulan, antar si fulan yang di dunia dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bergaul, maka Allah akan melindungi. Ini uzilluhum fi zillin yauma la zilla illa zilli. Hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Aku akan naungi mereka. Saat itu dalam keadaan panas sekali, saat itu dalam keadaan manusia butuh naungan, perlindungan, maka tidak ada perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diberikan kepada salah satunya orang yang saling mencintai. Jadi luar biasa ini kedudukannya, ya. Lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jadi ini dasar yang pertama yang harus kita pahami. Kita tidak boleh menutup diri, ya, dengan keadaan sekeliling kita. Namun demikian, bahwa di dalam ayat, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada rambu-rambu yang memberikan peringatan kepada kita saat kita bergaul, ya. Bukan sekedar bergaul, tapi ada rambu-rambunya. Apa itu? Nah, ini di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Furqan, ini Anda lupa mencantumkan ayatnya. Ini surat Al-Furqan, ya, ayat 28 kalau tidak salah, ya. Ya, ini ayat ini, surat Al-Furqan ini menceritakan tentang nanti penyesalan yang akan terjadi di hari kiamat. Ternyata penyebabnya itu adalah ketika seseorang itu bergaul, berteman, tetapi dia tidak punya bekal, tetapi dia tidak mengikuti rambu-rambunya, gitu, ya. Maka dia menyesal nanti. Dan apa bentuk penyesalannya ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata
laitani lam attakhidh fulanan khalila. Jadi di ayat yang di atas ini adalah ayat ke-28. Nah, ana balik ya, ayat yang di bawahnya itu ayat 27 ya. Ana baca terlebih dahulu yang ke-28 karena terkait dengan apa namanya, dengan tema kita. Ana minta izin sebentar ya, mau nyalain lampu takut gelap. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika ada sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka, ya, ternyata yang dia sesalkan, yang dia keluhkan, kalimat yang keluar adalah penyesalan. Ya laitani, ya wailata, duhai celakanya aku. Ya laitani, coba seandainya aku dulu, ya, lam attakhidh fulanan khalila. Aku tidak menjadikan si fulan, ya, temanku itu sebagai khalila. Khalila itu sebagai teman, berbeda dengan sodik. Sodik itu juga teman, tapi khalil itu adalah teman akrab, teman dekat, itu namanya khalil dalam bahasa Arab. Jadi dia menyesal, yakni bahwa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka itu adalah karena dia berteman oleh si fulan, ya. Karena dia berteman dengan si fulan, akhirnya mempengaruhi bahwa dalam bergaul menjadikan teman seseorang itu, selain tadi dapat mendapatkan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada dampak buruknya jika kita tidak perhatikan rambu-rambu. Dan salah satunya ini adalah penyesalan. Ada banyak orang itu tersesat dalam perbuatan itu karena pengaruh teman. Dahsyat ya. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu banyak sekali nanti di slide yang berikutnya. Tapi kita baca yang ayat yang sebelumnya, ayat 27. Ini menjelaskan penyesalan ya di hari kiamat. Ya, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ya'addu itu menggigit. Ya. Yaqul, sambil dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya aku, coba saja seandainya dahulu aku itu mengambil Rasul ini sebagai jalan yang kutempuh. Ya, Rasulullah SAW sebagai temannya, atau jalan Rasul ini, orang-orang yang menapaki jalan Rasulullah SAW sebagai temanku. Gitu. Tapi aku malah berteman sama si Fulan. Ya, gara-garanya akhirnya aku jadi celaka. Jadi ada hati-hati. Bagaimana kita sekarang? Cobalah kita introspeksi, cobalah kita bermuhasabah. Posisi kita, peranan kita saat ini, apakah dipengaruhi oleh ajaran Islam, ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kah? Ataukah lebih besar daripada teman kita? Umpamanya kita sebagai seorang yang suka main bola, karena teman kita adalah yang kita ambil main bola. Kita suka traveling, kita suka olahraga, kita suka bergadang, kita suka main musik, kita suka merokok, ya dan lain sebagainya. Itu besar pengaruhnya itu adalah karena temannya. Nah, coba lihat slide berikutnya. Ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Bahwa seseorang itu berada di atas agama, ya, din. Agama yang dimaksud sini adalah pola hidup, ya, pola hidup temannya, khalilihi, ya, teman dekatnya. Maka falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaknya setiap seorang di antara kamu itu perhatikan siapa teman. Kalau kita berteman, dalam hadis lain disebutkan siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, maka dia akan terkena aroma wanginya. Meskipun dia tidak beli, gitu. Dia dikasih kena dampak wanginya. Gitu. Dan kalau dia berteman dengan pandai besi yang baunya tidak sedap, tidak nyaman, maka dia akan terkena baunya juga. Padahal dia tidak ikut bekerja. Padahal bukan dia tukang besinya.
tapi orang akan mencium bau aroma besi itu. Maka siapa yang berteman dengan ulama, siapa yang berteman dengan orang yang bertakwa, siapa yang berteman dengan ahli Al-Quran, maka dia akan terkena kebaikannya. Jadi dahsyatnya pengaruh teman itu, Rasulullah SAW menggambarkannya seperti teman. Pasti ada dampaknya. Itu hadisnya, bisa dilihat referensinya dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan nomor hadisnya pun ada. Maka rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita ketika berteman itu, bergaul, maka kita memperhatikan dua sisi tadi. Sisi positif dan sisi negatifnya. Bahwa seorang mukmin itu bergaul itu adalah dalam batasannya, babnya adalah beribadah. On mission, ada misinya. Misinya apa? Yaitu dia menemukan ketakwaan. Ya. Lalu kemudian rekan-rekan sekalian berbahagia, setelah kita bahas dua sisi tadi di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita perhatikan slide berikutnya, yaitu bahwa sebagaimana tadi di awal saya katakan, ada orang yang lebih memilih menyendiri, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah lagi, dia di kamar, dia sholat, dia baca Quran, dia berdoa, berzikir kepada Allah, melakukan ketaatan ibadah, itu bagus sekali. Ya. Tapi ada di antara kita yang sibuk, dia bukan datang sekedar ke masjid, tapi dia menyiapkan sajadahnya, dia menyiapkan lampu-lampunya, membersihkannya, dia sapui, dia pel, lalu kemudian dia memfasilitasi orang-orang yang mau belajar membaca Al-Quran, mau mendengarkan, mempelajari Islam. Dan dia tidak hanya sibuk dengan urusan ibadah dia secara personal, tapi dia sibuk dengan malah memperhatikan lingkungannya. Siapakah di antara lingkungannya itu yang butuh sentuhan dakwah, sentuhan kebaikan. Ini di antara kita boleh jadi punya sudut pandang yang berbeda. Makanya ini slide ini anak kasih judul, mana yang lebih baik? Apakah kita menyendiri dalam keadaan beribadah kepada Allah lebih baikkah, ataukah kita bergaul yang lebih baik? Ternyata rekan-rekan sekalian, ada dua hadis yang kalau kita perhatikan ini cukup mengusik pikiran kita dalam bab ini, menjawab pertanyaan tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat. Faqala, lalu dia bertanya, ayyun nasi afdal? Ya Rasul, manusia apa yang paling afdal? Ya, tentu bertanya, dia pengen menjadi manusia terbaik. Ya, versinya yang seperti apa? Faqala, Nabi menjawab, rajulun yujahidu fi sabilillahi bimalihi wa nafsihi. Kata Nabi, jawabannya adalah seseorang yang dia berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan biaya sendiri. Ya, dan juga dengan dirinya ikut terjun sendiri dalam peperangan tersebut. Itu yang paling afdal. Ya. Ada orang yang bisa memberikan hartanya saja, tapi dia tidak bisa berangkat ke medan jihad karena sudah tua, karena sakit, atau karena yang lainnya. Ada juga orang yang hanya bisa ikut perang tapi dia nggak punya uang, dia dibiayai oleh orang lain. Maka mana yang paling baik? Dialah yang keluar untuk berjihad dan juga dengan biaya sendiri. Ternyata sahabat itu bertanya lagi, qala tsumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala, Nabi mengatakan, mu'minun fi syi'bin minasyu'ab ya'budullaha rabbah wa yada'un nasa min syarrihi. Ternyata mereka, kata Nabi, jawaban berikutnya adalah seseorang yang dia itu mukmin, dia hidup di salah satu syi'bin. Syi'bin itu adalah salah satu tempat, pelosok ya, minasyi'ab, di antara pelosok-pelosok daerah yang bainal jabalain, yang
terletak antara diapit oleh dua gunung. Dia tinggal di situ, ya'budullaha rabbah, dia menyembah Allah, wa yada'un nas, dan dia meninggalkan orang-orang, menyendiri maksudnya. Karena dia melihat min syarrihi, dia lihat, wah, manusia ini sudah banyak yang berbuat jahat. Dia takut terkena dampaknya. Akhirnya dia memilih menyendiri beribadah. Nah, kita kaget kok ada hadis yang menyebutkan yang terbaik justru adalah orang yang menyendiri tidak bergaul. Tetapi ternyata di dalam hadis yang lain, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, bahwa al-mu'minu alladhi yukhalitun nas, bahwa seorang mukmin yang dia membaur, ya, yukhalitun nas, ya, ini ada di dalam judulnya, ya, yakhtalifun walakin yatamayyazun, ya. Mereka itu yukhalitun nas, ini bergaul, bercampur, membaur dengan orang-orang. Wa yasbir, dan dia bersabar ala adahum, atas tingkah sikap mereka yang merusak, menyakiti dia. Kata Nabi itu khairun, lebih baik orang yang lebih baik dia keluar menemui manusia, menemui orang-orang, meskipun itu dia dicaci maki, dia disakiti, dia bersabar, itu lebih baik kata Nabi. Minalladzina la yukhalitun nas, daripada orang yang tidak mau membaur dengan manusia yang lain. Wala yasbir, karena dia tidak sabar, tidak sanggup, ala adahum, atas apa yang mereka terima perlakuan dari orang-orang tersebut. Nah, ini dua hadis ini bertolak belakang, ya. Dua-duanya statusnya sahih. Jadi yang benar yang mana ini? Apakah bergaul, ya, dengan orang-orang, ya, ataukah dia menyendiri saja? Ternyata, saudara-saudaraku semuanya, bahwa hadis ini bisa dipahami secara digabungkan, ya. Digabungkan bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama ini lebih banyak melihat hadis yang kedua, bahwasanya mereka berpendapat mukmin yang dia mau keluar menemui orang, dia bergaul dengan mereka, bersabar dengan apa yang mereka dapat, itu lebih baik. Ini pendapat yang terkuat dan dipegang oleh banyak jumhur ulama. Di antaranya ada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini berpendapat seperti ini. Nah, muncul sebuah pertanyaan, lalu apa maksud hadis yang di atas? Begitu. Ya, ternyata hadis yang di atas itu menurut penjelasan para ulama, untuk supaya tidak bertabrakan dengan hadis yang kedua, bahwa yang dimaksud mereka tinggal di pelosok-pelosok itu adalah ini berlaku untuk orang-orang tertentu yang mana mereka hidup di sebuah lingkungan, di sebuah daerah, di sebuah zaman yang ini tingkat kerusakannya begitu sangat berbahaya, yang ancamannya amat sangat tinggi, yang kalau dia tetap membiarkan diri tinggal di kota, maka terancam eksistensi keimanan dia, eksistensi keislamannya. Dia akan dipaksa untuk murtad, dia dipaksa untuk bergabung dengan orang-orang yang merusak, maka orang ini lebih baik dia menyendiri. Begitu. Sehingga tidak bertabrakan maknanya dengan hadis yang kedua. Dan sebagai penguatnya, rekan-rekan sekalian, adalah hadis yang ketiga, ya, yang di bawahnya itu. Jadi ini adalah sebuah jawaban Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan keselamatan, bagaimana jalan keselamatan itu yang harus dia tempuh. Ternyata ada hadis-hadis Nabi SAW yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, ya, seperti hadis yang pertama tadi, hadis yang di atas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ini ternyata itu berlaku untuk orang-orang tertentu. Sebagaimana hadis yang ketiga ini pun Nabi khususkan kepada orang tertentu dan tidak berlaku untuk semua orang. Apa kata Nabi kepada sahabat yang bertanya, apa jalan yang memberikan kita keselamatan? Yaitu kata Nabi, amsik alaika lisanaka. Amsik, yani lisanmu, ya, sedikit pun ada, semua orang harus ditahan lisannya. Bagaimana dengan para nabi, bagaimana dengan para ustadz, para dai,
Apakah para guru dia harus menahan lisannya? Ternyata pesan ini adalah khusus kepada orang yang bertanya, mengingat sesuai dengan orangnya, begitu ya. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Jadi kita sepakati, kita fix maknai bahwasanya jika ada dua pilihan, ada pertanyaan mana yang lebih baik, apakah kita bergaul ya atau kita menyendiri. Ternyata mayoritas ulama berpendapat lebih baik kita bergaul. Maka ketika kita memutuskan untuk bergaul, menemui orang-orang, ya apalagi kita orang-orang yang sudah terkena dapat hidayah, tersentuh dengan nilai-nilai Islam, ketika kita memberanikan diri bergaul dengan orang lain, maka perhatikanlah adab-adab tadi. Ya, yang pertama ada perbaiki dulu niatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih ketakwaan. Yang kedua apa? Perhatikan rambu-rambunya. Ya, yaitu hendaknya bergaulnya itu adalah atas dasar yang mengamalkan hadis Nabi, berkasih sayang kepada sesama mukmin dan saling membantu, saling menolong, gitu ya. Dan yang berikutnya barangkali ini sebagai analogi ya, supaya membantu memudahkan kita ketika kita sudah menyimpulkan bahwa kita ini, apalagi seorang mahasiswa, para mahasiswa atau mahasiswi yang dia sudah berada dalam satu komunitas kebaikan, berada dalam satu kampus, berada dalam satu lembaga di masjid, perkumpulan, ya apapun namanya, ketika itu ada sudah bersama-sama orang-orang kumpulan pilihan, maka dia maksimalkan peran dan tugasnya ya untuk bergaul, tetapi kemudian mengajak orang untuk kepada kebaikan, sementara yang kita ajak itu adalah orang lain yang tanda kutip bermacam-macam. Bisa jadi orang itu yang akan ikut memenuhi ajakan kita, ya, atau justru malah kita yang tertarik ya, terpengaruhi, tersibgoh ya, terpengaruhi dengan orang yang kita pergaulkan gitu. Maka itu istilah yang dimaksud yakhtalitun, kita membaur dengan mereka, orang-orang secara umum, tapi walakin yatamayyazun, akan tetapi tetaplah kita ini memiliki ciri khas. Yatamayyazun itu ini berbeda dengan mereka. Jadi orang yang sudah terkena nilai-nilai Islam, sudah paham dengan Islam, sudah pernah mendapatkan ilmunya, dia tampil berbeda. Itu seperti sebuah falsafah sebuah falsafah ikan yang hidup di lautan ya. Dia itu ketika dia hidup di lingkungan yang asin, airnya asin ya, ternyata dia tidak ikut asin. Ya, karena ikan yang hidup itu karena dia hidup hati, ibaratkan sebuah hati yang hidup itu dia tidak terpengaruhi dengan lingkungannya. Justru dia yang harus mempengaruhi lingkungan tersebut gitu. Kecuali ketika ikan itu sudah mati, ada di lautan, maka itu baru jadi asin begitu. Jadi filosofi ikan bukan filosofi jeruk ya. Jeruk itu apa? Jeruk itu kalau ada satu keranjang yang rusak ya, isinya banyak jeruk, ada satu yang rusak, maka yang rusak ini akan merusak jeruk-jeruk yang masih segar, yang masih baiknya berikutnya, yang lainnya gitu ya. Jadi dia terpengaruhi dengan kebusukannya, merusak yang lainnya, lingkungannya. Dan bukannya seperti ikan, dia hidup di tempat yang rusak, ya meskipun banyak itu lingkungannya asin, tapi dia tidak terpengaruh. Nah, berikut ini adalah sebuah perumpamaan yang dibuat ya oleh para ulama filosofi dalam bergaul. Tapi masih ada tambahan berikutnya ini slide sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke pada filosofi yang akhir dari kesimpulan dari pembahasan kajian kita pada sore hari ini. Bahwa alasan berikutnya kenapa kita harus membaur yang sebagai seorang mukmin yang baik, karena apalagi kalau kita berada dalam sebuah lingkungan yang menurut kita ini adalah perlu dapat sentuhan kebaikan, perlu dapat kesentuhan peringatan. Maka di dalam Al-Quran surat Wal Asri ya,
Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa di antara kelompok yang terbebas, yang terlindungi dari kerugian, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu keuntungan yang kita dapatkan ketika kita membaur ya dengan mereka adalah mendapatkan status dari Allah, jaminan tidak tergolong ke dalam orang yang rugi. Kenapa? Karena kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama. Kalau kita ada yang berada dalam keadaan yang terancam, akan diingatkan oleh orang yang sekeliling kita. Kalau kita berada di dalam kelemahan, orang akan menguatkan kita. Kalau kita sedang lupa, sedang hilaf, orang yang akan mengingatkan kita. Jadi obat bagi sebuah lingkungan, masyarakat yang rusak adalah membaur. Data apa butuhnya kita sentuhan-sentuhan orang-orang yang akan mengingatkan orang-orang supaya tidak bertambah rusak. Gitu. Kalau semuanya memilih untuk berdiam diri, ya maka kondisi masyarakat akan semakin rusak. Kalau dia tidak punya misi, dia bergaul juga, tapi dia tidak punya misi, maka dia akan ikut rusak. Begitu. Maka datangnya kita membawa kepada mereka tidak boleh larut, ya tidak boleh larut jati diri kita, tapi justru mereka yang harus ikut kepada kita menjadi baik. Begitu. Jadi ini kemudian di surat Ali Imran, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu sebuah umat, hendaknya ada sebuah umat yang tugasnya saling mengingatkan. Begitu. Coba antum lihat dampak dahsyatnya dari yang sederhananya dan dalam bab sholat saja. Mana lebih baik kita sholat sendiri atau sholat berjamaah? Nabi mengatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Kenapa? Karena kalau kita sholat berjamaah jarang kita lupa terus-terusan. Kalau kita lupa rokaat, kalau kita jadi makmum diingetin sama imam. Kalau kita lupa nih rokaat ketiga atau rokaat keempat, ikut imam saja. Gitu. Begitu dengan sebaliknya, imam kalau lupa dibenerin, diingatkan oleh makmum, maka potensi untuk lupa saat sholat berjamaah itu lebih kecil dibandingkan saat sholat sendiri. Begitu ya. Jadi ini juga pertimbangan kenapa kita harus bergaul, membaur, tetapi tidak larut karena kita membaurnya dalam keadaan punya misi. Dan baru yang berikutnya, slide yang berikutnya, filosofi dalam bergaul. Ya, ini para ulama menyebutnya ada 4 perumpamaan. Ya, kalau kita petakan ya, kita klasifikasikan masyarakat atau kitanya, ya, baik masyarakatnya tempat kita akan bergaul maupun kitanya menjadi seperti 4 hal. Yang pertama ada kelompok orang yang dia itu bergaul menemui masyarakat orang lain itu bagaikan orang yang menawarkan gizi dan vitamin. Gizi dan vitamin. Bahwa dia datang menjumpai masyarakat itu ada dalam rangka untuk memberikan kesehatan kepada mereka. Ya, ditawarkan kesehatan supaya orang-orang itu sehat fisiknya, hatinya, ruhiyahnya, ya. Maka dia temui untuk memberikan gizi dan vitamin tersebut. Ternyata gizi itu dia berikan tidak cukup hanya sekali 2 kali. Bahkan tidak cukup hanya 1 hari atau 1 waktu saja. Boleh jadi siang dan malam. Dia datang menemui masyarakat untuk memberikan gizi dan vitamin tersebut. Gizi itu adalah gizi iman, gizi amal, gizi ilmu. Ya, ini adalah makom yang tertinggi ternyata. Ini adalah makomnya para ulama. Dia datang menemui masyarakat, memberikan vitamin gizi kepada mereka. Di sisi yang sama, itu adalah vitamin buat diri dia. Bahwa ketika dia di rumah, dia berzikir, ya subhanallah, alhamdulillah, dia berzikir, baca Quran, dia berdoa. Maka dia membutuhkan gizi yang lainnya selain gizi zikir. Yaitu dia butuh dakwah. Dia butuh amar ma'ruf nahi munkar. Buat dia, membaur dengan masyarakat itu adalah akan meningkatkan kapasitas keimanan dia, ketakwaan dia.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ya, ini adalah kelompok yang pertama. Yang kedua adalah ada kelompok di antara manusia yang dia itu melihat dirinya maupun orang lain itu adalah sebagai orang yang butuh obat. Ya, orang yang sakit butuh diobati, disembuhkan. Maka dia lihat masyarakat kayaknya lagi butuh obat ini nih. Lemah dalam masalah salat berjamaah, lemah dalam menuntut ilmu. Maka dia datang untuk menawarkan obat. Ya, beda dengan gizi. Kalau gizi dan vitamin itu adalah orang itu sudah sehat ya, belum terkena penyakit. Dia ingin tingkatkan kapasitasnya. Kalau yang kedua ini dia lagi sakit, masyarakat lagi sakit, dia datang memberikan obatnya. Tapi ketika dia lihat, oh masyarakat lagi baik-baik saja, maka orang yang kedua ini dia sibuk untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baru ketika dia lihat masyarakat membutuhkan dia, maka dia datang menawarkan obat. Gitu ya. Atau sebaliknya, dia yang merasa membutuhkan obat ya, dia harus mendatangi anak yatim, dia harus menjenguk orang sakit, dia harus berziarah kubur untuk mengingatkan mati. Maka itu membaurnya dia adalah bagaikan obat buat dia. Kalau dia lagi sehat-sehat saja, maka dia akan sibuk berzikir secara personal. Nah, yang ketiga, ini adalah bagaikan penyakit, ya, bahwa masyarakat ini sedang sakit, terkena penyakit wabah yang akan bisa menularkan. Maka penyakit itu tentunya berbeda-beda ya. Ada yang sakitnya flu menularkan. Ada yang sakit mata juga menularkan. Ada yang sakit corona menularkan juga. Maka ketika dia bergaul dengan masyarakat tersebut, dia punya potensi akan terkena penyakit tersebut, tertular gitu ya. Sesuai dengan tingkat bahaya penyakitnya. Maka orang yang ketiga ini dia akan lebih berhati-hati untuk bergaul, dia akan menghindar. Sesekali dia kalau mau menemui mereka, dia harus punya pelindungnya. Dia harus minum vitamin dulu, dia harus pakai masker, dia harus pakai sarung tangan, dia harus pakai kacamata. Dan itu pun waktunya tidak lama, sebentar saja karena dia takut tertular penyakitnya. Dan yang terakhir adalah bagaikan racun. Ini tingkat yang paling parah, bahwa ada satu kondisi masyarakat yang tingkat penyakitnya ini seperti racun. Siapa yang meminumnya udah pasti mati. Siapa yang meminumnya udah pasti hancur, binasa. Ya, kaum yang mereka ini hidupnya akrab dengan LGBT umpamanya. Kalau kita datang ke situ, wah pasti akan terancam. Binasalah kita. Akrab dengan perzinahan, akrab dengan hal-hal yang melalaikan. Kalau itu dampaknya sangat besar sekali seperti racun, maka lebih baik dia menghindar. Dia cari tempat yang lebih menyelamatkan dia dari bahaya tersebut. Nah, kita masuk yang mana dalam bab bergaul ini? Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Ya, tema kita pada kali ini ternyata dia adalah kita punya misi yang ke-1 dan yang kedua. Jenis bergaul yang pertama dan yang kedua. Kalaupun memang yang ketiga, kita harus punya hati ekstra ya. Pastikan imun kita, daya tahan tubuh kita kuat. Kalau memang kita mau mencebur kepada mereka, maka itu jangan lama-lama. Jangan larut ya. Ya, jangan akhirnya kemudian kita yang terbawa. Apalagi kalau masyarakatnya itu bahayanya seperti yang keempat ya, racun. Maka jangan kita yang turun, tapi serahkan orang-orang yang seperti para ulama yang dia atau yang pertama atau yang kedua, kirim kepada mereka untuk memberikan gizi dan vitamin atau memberikan obatnya. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Adapun slide yang terakhir ini adalah menguatkan apa yang ada di slide sebelumnya, yang memperhatikan asas manfaat dan asas mafsadat. Kita bergaul, kita mempertimbangkan apakah kita mendapatkan manfaatkah atau kita mendapatkan kerusakan mafsadat. Barangkali untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu, masih ada beberapa menit, saya serahkan ke pembawa acara.
Tapi Ustadz, Cukup. baik. Jadi kita sudah masuk ke dalam selesai sudah untuk sesi pemberian materi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pemberian pertanyaan. Jadi bagi peserta yang mungkin memiliki sebuah pertanyaan bisa dilakukan melalui chat atau dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, lalu akan diberikan izin oleh MC untuk membuka mic-nya. Baik, pada Ahya Awi bisa mengutarakan pertanyaannya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan Ustaz dan teman-teman panitia. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang saling mencintai karena Allah dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu yang insya Allah pun berkah ini. Begini Ustaz, Ana punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di antara kami teman-teman dulu pernah sama-sama pergi kajian, sama-sama juga belajar bareng agama, hijrah bareng gitu. Nah, cuma setelah pandemi, setelah kita juga tidak kumpul di Jakarta pada pulang kampung, nah ada beberapa teman yang futur, Ustaz, teman yang futur. Nah, pas kita bertemu kembali, diajak kembali kajian, orangnya seakan-akan kayak menghindar, Ustaz. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya cara yang baik gitu supaya bisa ngajak teman kembali ikut kajian. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengingatkan teman yang mungkin teman tersebut melakukan kesalahan, Ustadz, melakukan beberapa kesalahan, kita lihat kesalahan tersebut di depan mata kita, bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan, Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan. Cukup itu aja. Nah, Ustadz. Ya. Langsung dijawab nih Pak MC host. Iya, Ustaz, langsung dijawab aja, Ustaz. Ya. Untuk yang pertama, ya, bahwa kita harus ingat tugas kita adalah mengajak, ya, bahwa yang memberikan hidayah, menggerakkan hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa mengerampas hak Allah. Kita mengajak itu tugas kita. Mereka mau menerima ajakan kita itu adalah Allah yang punya kuasa. Dan kita harus berlapang dada, ya. Ada seorang dai yang penyeru itu harus punya sifat insyirahus sadar, ya, lapang dada. Artinya kalau memang dia belum menerima ajakan kita, tidak perlu kita merasa sedih berlebihan, ya. Maka berjalanlah bahwasanya kegiatan kafilah kebaikan ini akan terus berjalan dengan dia ataupun tanpa dia. Dan objek dakwah kita itu luas, gitu ya. Tetap ajak dia dan tidak perlu memaksa la ikraha fiddin. Ajak lagi yang kira-kira memang mereka yang lebih membutuhkan dari seruan kita ini, begitu. Buat mereka yang menyambut, alhamdulillah kita servis dengan sebaik-baiknya. Kalau buat mereka yang ragu-ragu, ya tingkat keraguannya kadang mau apa enggak, maka kita harus terus meyakinkan dia supaya dia tidak ragu. Kalau buat dia yang menolak, tetaplah kita berbaik sangka kepada mereka. Tetap kita ajak, tetap kita perlakukan dengan santun hingga Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka hatinya, gitu. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana mengingatkan sebuah kesalahan yang nyata-nyata tampak di depan mata kita? Bahwa yang pertama sekali adalah membenci dengan hati kita, ya, sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat sebuah kemunkaran, melihat, ya, maka perintahnya adalah suruh merubah, bukan suruh menegurnya, bukan suruh mengingatkannya, tapi merubahnya. Nah, untuk merubahnya ini kan banyak metodenya.
Ya, salah satunya kata Nabi adalah dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Ya, kalau kita nggak punya, nggak bisa, maka dengan lisan. Kalau nggak punya, baru dengan hati. Nah, yang pertama ini, yang hati ini yang paling rendah. Maka Anda jadikan yang pertama. Doakanlah kalau kita sayang sama dia, doakan dalam doa-doa kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah bilisanihi, dengan lisannya. Kita mampu menegurnya dengan, merubahnya dengan lisan, sampaikan dengan lisan. Tapi bagaimana menyampaikannya? Maka sebaik-baik penyampaian terhadap kemungkaran itu adalah yang pertama, dengan empat mata kita sampaikan, jangan di depan umum. Nah, ketika sedang berdua atau dengan WA, japri gitu ya. Tapi dengan kalimat yang baik, kalimat yang tidak memprovokasi untuk kebencian dan permusuhan. Atau dengan yang berikutnya, cara menegurnya adalah ya dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Memberikan hadiah, yang memberikan perhatian, atau mengajak dia dengan kesibukan yang bisa mengingatkan dia dari kesalahannya tersebut. Ya, intinya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasan. Kalau itu semua kita tidak bisa, minimal adalah fabi qalbihi, dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yap. Ada lagi kan? Bagaimana hukumnya ikhwan berboncengan dengan akhwat? Terlebih jika akhwatnya tidak pakai hijab, Ustaz. Di antara kami ada yang punya motor dan terkadang ada teman perempuan akhwat yang minta tolong tumpangan. Jika ditolak mengantar, bagaimana cara yang baik untuk menolak, Ustaz? Karena sebenarnya rawan terjadi persentuhan. Ini yang nanya laki atau perempuan? Laki ya, Fikri. Nah. Jadi, halo? Hukum berboncengan dengan akhwat. Pada hukum aslinya memang tidak boleh ya bersentuhan kepada lawan jenis, gitu ya. Bukan mahram kita. Bersentuhan yang disengaja tentu yang dengan syahwat itu tidak boleh. Nah, lalu kemudian di negara kita ini ada yang namanya Gojek, ada yang namanya Grab, ya, Grab back ya, apa tuh, baik ya, ojol ya, yang dia itu ternyata mengangkut penumpang yang tidak harus lawan jenis, gitu ya. Maka apakah kalau pertanyaannya ini adalah kalau saya sebagai tukang ojek ya, tiba-tiba ada yang mau order dan ternyata itu lawan jenis kita tolak atau kita terima? Kita berada di sebuah di sebuah daerah wilayah yang budayanya seperti ini. Maka dalam hal ini Afwan, kalau yang dikhawatirkan adalah ikhtilaf, memang kalau di tempat yang ramai itu definisi ikhtilafnya menjadi bias ya, kecuali kalau dia tempat sepi, malam-malam, itu ikhtilaf. Nah, dalam hal ini dikembalikan kepada tingkat keseriusan keimanan, kadar iman kita. Kalau iman kita kuat dan kita akan lebih berhati-hati, takut jatuh kepada yang haram, nah, tidak sendiri lemah dalam hal ini, dan hati yang berbicara kan, orang tidak tahu kita yang tahu. Begitu ada yang minta tumpangan, nah, itu apakah dia bergembira atau tidak, kan hati itu yang berbicara, gitu ya. Jadi kalau dia bisa menolaknya, itu lebih baik. Menghindar madorot, itu lebih baik. Ya. Tapi jika seandainya
ketika seandainya dalam keadaan terpaksa, ya dalam keadaan kalau dia tidak tumpangi, itu ternyata orang itu akan berjalan jauh dan dia nggak punya ongkos dan dia akan terlambat dan lain sebagainya. Maka itu ibarat seperti dalam filosofi bergaul tadi, itu adalah poin yang ketiga. Ya, itu sangat berpotensi sekali akan menularkan virus-virus dosa dan maksiat. Maka hati-hati. Maka darurat itu, kalau emang itu adalah termasuk kategori darurat, bahwa dalam adabnya darurat itu tuqaddaru biqadariha, yaitu bolehnya darurat itu adalah dibatasi dengan kadar sekeperluannya. Ya, seperti orang yang kalau nggak makan daging, daging itu akan mati, maka dia boleh memakan bangkai, makan daging babi, tapi hanya sekedarnya aja, sekedar menghilangkan kematian dia. Makan sesuap dua suap udah bisa, jalan lagi gitu, jangan satu piring dua piring. Nah, Afwan, sepertinya Ustadz sedang ada kendala jaringan. Mungkin kita tunggu sejenak untuk sambil menunggu Ustadz. Afwan keluar ya. Ini jaringannya mungkin. Halo? Jadi jawabannya sudah cukup, Kang? Ya Ustadz, kepada Saudara Fikri, apakah tadi jawabannya sudah baik atau bagaimana? Tapi Ustadz sepertinya sudah baik untuk pertanyaannya. Sambil karena waktunya sudah lewat pukul 5, mungkin kita tutup saja ya Ustadz ya. Baik. Fadhol. Baik, sebelum ditutup, apakah ada sepatah dua kata nasihat dari Ustadz sebelum kita tutup, Pak? Kita hidup bukan untuk pasrah dengan kapasitas kita saja. Kalau kapasitas kita saat ini adalah hanya baru bisa baik secara personal, beribadah kepada Allah,
maka tingkatkanlah kapasitas itu, yaitu untuk meraih ini derajat yang lebih baik lagi, atqakum, yaitu jangan membiarkan diri dalam kondisi kita apa adanya. Tingkatkan kapasitas kita, semangat terus dalam menuntut ilmu, semangat terus dalam mencemburkan diri, menggabungkan diri dalam proyek-proyek kebaikan, ya, untuk meningkatkan kapasitas derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyendiri terlalu lama, ya, karena setan itu suka kepada yang sendirian, dan setan itu lebih jauh kepada orang yang berdua, dan lebih jauh lagi kepada orang yang bertiga, lebih jauh lagi semakin banyak dia bergaul bersama orang-orang yang soleh dalam sebuah komunitas, itu akan lebih menyelamatkan kita. Dan ketika sudah ada wadahnya di depan kita, di hadapan kita fasilitasnya, hendaknya mari kita sama-sama gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berkarya saat kita berada di kampus kita dalam masa-masa tertentu, dalam masa belajar yang boleh jadi tidak lama lagi kita akan meninggalkannya. Ya, sukses terus. Itu saja barangkali. Tapi Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menjalankan kajian pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengisi kritik dan saran yang terdapat dalam link pada kolom chat. Maksudnya, sesi penutupan, kami segenap tim UKM Al-Futuwa ITPLN mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi semua peserta, dan juga kepada Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memudahkan kita dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuwa berikutnya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak izin ya. Amin. Baik, Ustaz. Ya, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi peserta yang sudah mengisi form kritik dan saran, diperkenankan untuk keluar dari Zoom.